Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran akan terlebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Maulana Irfandi untuk memimpin doa. Terima kasih Reja. Selanjutnya Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu ya. Rida Seta Dewi, Rahmawati, Jannah, Jarlina, Nursalamiah, Selvinalia, Mawar Melati, Maulana Reja Irfandi. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita minggu lalu. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Coba Jannah jawab. Ya, kemukakan saja apa yang kamu ingat, Jannah. Ibu tidak akan menghukum kalau kamu salah. Ya? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar mengenai jenis jaringan pada tumbuhan. Ada lagi? Mungkin Mawar? Ya, minggu lalu kita juga belajar mengenai kultur jaringan. Ada lagi? Ya, Nursalamiah. Nah, betul. Minggu lalu kita belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, jadi pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Adapun model pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah discovery learning, dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah pertama, siswa mampu menjelaskan struktur dari jaringan hewan berdasarkan literatur 90% benar, dan siswa itu mampu menganalisis jaringan tadi. Sebelum itu, Ibu ingin Nursalamiah bacakan Quran Surah Al-Infitar ayat 7-8 dan Selvinalia membacakan artinya. Ya, terima kasih kepada Selvinalia dan Nursalamiah. Jadi Allah yang menciptakan dan menyempurnakan kamu dengan susunan yang seimbang dalam bentuk apa saja yang Ia hendaki, dan Dia yang menyusun tubuhmu. Jadi segala apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, semuanya itu sudah disempurnakan dan dibuat dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalaupun termasuk jaringan hewan, oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga agar jaringan dalam tubuh kita tetap sehat dan kuat. Sebelum itu, Ibu ingin kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Kerjakan selama 5 menit. Ya. Kumpulkan. Sebelum memulai pembelajaran, Bu ingin bertanya, apakah kalian pernah makan ayam? Pernah kan? Nah, pasti semuanya pernah makan ayam kan? Nah, jadi pada saat makan ayam, pernah gak sih kalian makan tulang yang lemah? Tulang yang tidak keras? Pernah gak? Pernah gak, Mawar? Nah, pernah kan? Kemudian, pernah tidak kalian makan tulang yang keras? Yang tidak bisa dimakan tulangnya, pernahlah menemukan itu? Pernahlah Reja? Iya, pernah kan? Nah, jadi dalam jaringan itu dia ada yang namanya jaringan ikat, di mana di jaringan ikat itu ada disebut dengan jaringan tulang rawan, di mana jaringan tulang rawan ini ialah yang kalian makan tulang yang lemah tadi. Nah, itu adalah tulang rawan. Kemudian yang jaringan keras itu adalah tulang yang tidak bisa dimakan tadi. Nah, nanti kita akan bahas di macam-macam jaringan. Sebelum ke struktur dan apa saja jenis jaringan, yang pertama kita harus tahu apa sih jaringan itu. Nah, jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang sama, yang mana fungsinya juga sama, dia tuh bersatu
Sel yang sama tadi itu bersatu membentuk jaringan. Jadi jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian struktur pada jaringan hewan itu ada bermacam-macam. Jadi secara garis besar itu ada 4. Yang pertama jaringan epitelium, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Namun yang akan kita pelajari hari ini hanya pada jaringan epitelium dan jaringan ikat. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai jaringan epitelium. Jaringan epitel sendiri itu berupa membran atau berupa kelenjar yang tersusun atas sel-sel yang melapisi permukaan rongga tubuh, baik bagian luar maupun dalam. Kemudian ciri-ciri jaringan epitel yang pertama itu dia terdiri atas sel-sel yang bersudut banyak, kemudian tersusun rapat, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Beberapa jenis jaringan epitel itu memiliki tonjolan yang disebut mikrofili dan tidak mengandung darah dan pembuluh limfa. Kemudian untuk fungsi jaringan epitelium, jadi fungsi yang pertama itu adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari dehidrasi transport zat antar jaringan atau organ yang dipisahkan. Kemudian berfungsi juga sebagai absorpsi. Nah, ada yang tahu nggak absorpsi itu apa? Ya, sel finalia. Nah, benar, penyerapan sari makanan. Kemudian sekresi. Ada yang tahu sekresi itu apa? Jarlina, silakan. Iya, menghasilkan zat atau enzim, betul. Kemudian ekskresi. Ada yang bisa menjawab? Ya, Rida Sita Dewi. Ya, membuang sisa-sisa metabolisme. Kemudian dia berfungsi juga sebagai eksteroreseptor, yaitu menerima stimulus dari lingkungan, kemudian juga membantu respirasi misalnya pada hewan air. Epitelium ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis epitelium pipih. Ini adalah contoh epitelium pipih. Dia berbentuk seperti lembaran, di mana tinggi si jaringan tadi itu lebih rendah dibandingkan lebarnya. Kan dia berbentuk seperti lembaran. Nah, kemudian berdasarkan struktur dia itu terbagi menjadi 2, yaitu pipih selapis dan pipih berlapis banyak. Ini adalah contoh epitelium pipih selapis, dan ini contoh epitelium pipih berlapis banyak. Epitel pipih selapis tadi dapat ditemukan di endotelium, mesotelium, lapisan partial kapsul Bowman di dalam ginjal, dan juga lengkung Henle ya dalam ginjal, kemudian alveolus pada paru-paru, lalu selaput pada telinga tengah dan bagian dalam. Nah, sedangkan si yang epitel pipih berlapis tadi itu contohnya terdapat pada kulit. Jaringan epitel selanjutnya itu adalah jaringan epitel yang berbentuk kubus. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, epitel kubus ini tersusun dari sel-sel berbentuk kubus. Jika dilihat dari permukaan, selnya nampak seperti berbentuk heksagonal atau poligonal. Jika dilihat dari samping, nampak seperti kotak dengan inti berbentuk bulat dan berada di tengah. Nah, berdasarkan susunannya, epitel kubus ini sebenarnya dia terbagi menjadi 2, yaitu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis banyak. Ibu cuma punya satu contohnya, yaitu epitelium kubus lapis. Kemudian contoh dari epitel kubus berlapis ini terdapat pada ginjal, kemudian ovarium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan lensa mata. Kemudian jaringan selanjutnya itu adalah jaringan epitelium silindris. Jadi ini salah satu contohnya ya, epitelium silindris. Jadi dia ini tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal namun memanjang. Kemudian sel-sel nampak tinggi dengan inti berderet pada ketinggian yang sama dan terletak lebih dekat dengan permukaan basal daripada permukaan apikal. Lihat kan intinya berbaris sama, kemudian dia tinggi ke atas. Nah, berdasarkan susunannya, epitelium silindris ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu epitelium silindris lapis dan epitelium silindris berlapis banyak. Namun, epitelium silindris lapis ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu epitelium silindris bersilia dan epitelium silindris tidak bersilia. Untuk contoh gambar, ini adalah contoh
epitelium silindris yang berlapis, ya. Dan ini contoh silindris selapis, ini yang tidak bersilia, dan ini contoh epitelium silindris yang selapis dan bersilia. Kemudian untuk contoh epitelium silindris selapis bersilia ini, yang ini, dia itu terdapat pada uterus, tuba fallopi, kemudian ductus efferent pada testis, bronchus intapulmonar, dan canalis centralis. Nah, sedangkan epitelium silindris selapis, yang ini ya, tidak bersilia ini, terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan kita. Nah, sedangkan untuk yang berlapis banyak ini banyak terdapat pada utera, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Jaringan selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan ikat. Jaringan ikat sendiri itu adalah jaringan berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya. Nah, mempunyai fungsi berhubungan antar jaringan penunjang tubuh, berperan dalam seluruh tubuh, dan mekanisme pertahanan regenerasi. Ciri paling mendasar dari jaringan ini adalah terdiri dari bahan intraseluler, yaitu di antara sel yang disebut dengan matriks. Nah, matriks sendiri ialah serat-serat yang tidak teratur bentuknya. Secara umum, si jaringan ikat ini terbagi menjadi 3, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan ikat sejati. Nah, jaringan ikat sejati itu terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat longgar ini mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibandingkan serabut atau sarat. Nah, jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Nah, adapun salah satu contoh jaringan ikat longgar adalah mesenterium, yaitu selaput pembungkus organ pada perut. Nah, sedangkan jaringan ikat padat itu terbagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan padat ikat teratur contohnya itu adalah tendon. Ada yang tahu tendon itu apa? Tidak tahu. Jadi tendon itu adalah penghubung antara tulang dengan otot serta ligamen. Nah, sedangkan ligamen ini adalah penghubung tulang dengan tulang. Nah, sedangkan jaringan ikat tidak teratur itu contohnya pada fascia. Fascia ini adalah selaput pembungkus otot kita. Kemudian jaringan ikat yang kedua adalah jaringan ikat cair. Nah, berbeda dengan jaringan ikat padat tadi, jaringan ikat cair ini terdiri dari jaringan darah dan limfa. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem pertahanan tubuh. Sedangkan limfa dia berfungsi sebagai sistem imunitas tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga, jaringan ikat yang ketiga adalah jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh kita. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Nah, ini yang ibu tanyakan di awal tadi, apakah kalian pernah makan ayam? Apakah pernah kalian menemukan saat makan ayam ada tulang keras dan tulang lemah? Nah, jadi tulang lemahnya ini adalah tulang rawan dan tulang kerasnya ini adalah tulang sejati. Nah, tulang rawan itu tersusun atas sel koanosit, dan si jaringan tulang rawan ini tuh terdapat 3 macam, yaitu hialin, elastin, dan fibrosa. Sedangkan tulang keras yang tidak bisa dimakan tadi itu tersusun oleh sel osteosit dan terdiri dari tulang kompak dan tulang yang berongga. Berdasarkan apa yang sudah ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ibu ingin kalian mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kelompoknya tetap seperti minggu yang lalu ya. Ya, ini silakan. Kerjakan selama 15 menit. Ya, waktunya sudah habis, silahkan kumpul. Kemudian ibu mau satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya ya. Karena kemarin sudah kelompok 2, kemudian ini kelompok 3 ya yang maju. Ya, silahkan. Bagus sekali presentasi dari kelompok 3 ya.
Jadi Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi dari jaringan hewan. Kita belajar 2 jaringan dari hewan ya. Yang pertama jaringan apa? Benar, jaringan epitelium. Yang kedua? Benar, jaringan ikat. Nah, jaringan epitelium tadi terbagi menjadi apa? Berdasarkan bentuk dia terbagi menjadi berapa? Kubus dan silindris. Benar. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan post-test ini terlebih dahulu ya. Kerjakan selama 5 menit. Ya, kumpulkan. Ini saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan menyambung pembelajaran hari ini, yaitu mengenai jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai jaringan otot dan jaringan saraf. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat terus dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.